Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran yang saya beri judul sukacita di balik kenaikannya. Sukacita di balik kenaikannya. Bapak Ibu, sebenarnya berita sukacita di dalam Alkitab bukan hanya berita tentang kelahiran Yesus saja. Tapi berita tentang kenaikan Yesus ke surga juga merupakan berita sukacita. Kalau hari Natal sudah biasa kita bersukacita karena juru selamat lahir. Tapi di hari kenaikannya, yaitu 2000 tahun yang lalu, tepat hari ini juga berita sukacita Bapak Ibu. Karena itu sudah seharusnya dong, setiap kali kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, kita memiliki pengalaman yang sama dengan para murid, yaitu sangat bersukacita. Mari kita baca ayatnya, Lukas 24, ayat 51 sampai 52. Lukas 24, ayat 51 sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, saya akan bahas apa maksud memberkati di sini. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan apa Bapak Ibu? Sangat bersukacita. Kuat-kuat katakan, sangat bersukacita. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Umumnya orang akan bersedih ketika ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Atau umumnya orang akan bersedih setelah ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Apalagi orang tersebut orang terdekat dia, figurnya yang biasa menolong dia. Pasti hatinya sedih dan berduka setelah ditinggal dengan orang yang demikian. Tapi tidak bagi para murid Bapak Ibu. Alkitab katakan setelah ditinggal oleh Yesus, mereka sangat bersukacita. Loh kok bisa? Ya bisa Bapak Ibu, Alkitab sudah katakan. Mengapa bisa? Hari ini kita akan belajar berdasarkan 4 kitab Injil yang mencatat peristiwa kenaikan Yesus. Penulis yang berbeda, latar belakang yang berbeda, di tempat yang berbeda. Menulis mengenai kenaikan Yesus ke surga dan kisah para rasul pasar pertama. Dari 4 kitab Injil ini dan kisah Rasul pasal pertama, kita akan membahas tentang 3 alasan mengapa para murid sangat bersukacita setelah ditinggal Yesus. Hebat ya Bapak Ibu, Alkitab itu jasad ya, hebat dan dahsyat, ajaib Bapak Ibu. Ini saya akan bahas 4 kitab yang berbeda penulisnya, latar belakangnya, tapi satu sama lain itu tidak bertabrakan loh. Justru saling melengkapi. Bahkan ketika kita membaca hari ini, kita itu dapat kebenaran yang utuh. Nah itu baca Alkitab Bapak Ibu. Gunanya kita belajar Alkitab. Jadi jangan lupa setiap hari baca Alkitab. Lagu sekolah minggu masih ingat? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya nanti diteruskan di kelas sebelah sana ya. Ya ini khusus dewasa. Baik Bapak Ibu Saudara, alasan pertama mengapa para murid sangat bersukacita setelah ditinggal Yesus adalah karena mereka mengalami Tuhan secara langsung. Karena mereka mengalami Tuhan secara langsung. Mari kita lihat Matius 28 ayat 17. Di sini membahas mengenai peristiwa sebelum Yesus naik ke surga. Di ayat 17 dikatakan ketika melihat dia mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sebelum Yesus naik ke surga, beberapa murid memang menyembah dia, tapi beberapa orang, Alkitab katakan apa? Ragu-ragu. Loh, kenapa ragu-ragu Bapak Ibu? Nah, kita lihat ayatnya di Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu karena Yudas sudah mengkhianati Yesus ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena apa? Ini perhatikan Bapak Ibu. Ini penyebab mereka ragu-ragu. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ternyata para murid ragu-ragu karena tidak melihat langsung Yesus bangkit. Karena tidak mengalami secara langsung kebangkitan Kristus. Biasa kan kita juga sama ya. Kalau cuma dengar dari orang lain rasanya masih ragu, belum percaya. Tapi kalau sudah mengalami secara langsung, melihat secara langsung, udah gak ragu lagi. Nah demikianlah para murid Bapak Ibu. Setelah mereka melihat langsung Yesus yang bangkit dari kematian, yang sebentar lagi akan naik ke surga,
Mereka mengalami secara langsung kehadiran Yesus. Mereka tidak lagi ragu-ragu, tapi Alkitab mencatat dalam Lukas, mereka sangat bersuka cita. Sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Kok bisa bersuka cita? Karena ini Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami Tuhan secara langsung. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang membuat kita kehilangan sukacita atau tidak lagi bersuka cita bukanlah doa yang belum dijawab atau pergumulan hidup yang belum ada jalan keluarnya. Sering kita salah paham Bapak Ibu, doa kok belum dijawab-jawab jadi gak suka cita. Pergumulan kok belum ada jalan keluarnya jadi gak suka cita. Sebenarnya bukan itu yang menyebabkan kita kehilangan sukacita atau tidak bersuka cita. Melainkan karena kita tidak mengalami Tuhan secara langsung. Ini yang bisa membuat kita kehilangan sukacita atau tidak bersuka cita seperti para murid sebelumnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, penyebab kita tidak bersuka cita itu bukanlah faktor eksternal. Faktor dari luar, tapi internal kita ini loh. Ternyata di dalam sini aku gak mengalami Tuhan secara langsung. Bapak Ibu percaya gak? Kalau kita mengalami Tuhan secara langsung, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mengalami Tuhan secara langsung, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Alkitab katakan, bersukacitalah senantiasa. Ini dialami oleh orang-orang yang mengalami Tuhan secara langsung. Tapi pendeta, persoalannya, bagaimana caranya mengalami Tuhan secara langsung? Ada yang mau jawab? Biar ganti saya khotbah di depan sini. Bagaimana caranya agar kita bisa mengalami Tuhan secara langsung? Kalau di gereja gini apakah merinding-merinding? Ini Tuhan nih. Apakah getar-getar? Ini mengalami Tuhan nih. Atau berbahasa roh, dikolaborasi tiga-tiganya? Ya, ini mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apakah ini yang disebut mengalami Tuhan secara langsung? Saya sebut ini sebagai aksesoris Bapak Ibu. Getar-getar, merinding, bahasa roh di gereja atau di rumah. Ini cuma aksesoris. Ini pun harus kita uji. Sekedar emosional kita atau memang benar-benar dari Tuhan. Berapa banyak yang ingin sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidupnya, katakan amin. Bapak Ibu, untuk mengalami Tuhan secara langsung haruslah memiliki iman. Sekali lagi saya ulangi, untuk mengalami Tuhan secara langsung haruslah memiliki iman. Iman seperti apa? Pendeta, saya sudah punya iman loh, saya percaya loh. Iman seperti apa Bapak Ibu? Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 katakan, iman yang timbul karena mendengar firman Tuhan. Iman ini yang harus kita miliki, iman yang timbul karena mendengar firman Tuhan. Nah pertanyaannya, prakteknya seperti apa nih iman yang timbul karena mendengar firman Tuhan? Kalau dalam praktek sehari-hari kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Apakah yang tadinya sakit sembuh karena beriman? Yang tadinya miskin jadi kaya karena beriman? Atau yang tadinya ada persoalan, tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar karena beriman. Apakah ini yang disebut iman yang timbul karena pendengaran akan firman Tuhan? Apakah seperti ini prakteknya? Kalau saya katakan untuk awal-awal jadi Kristen, gak apa-apalah. Boleh-boleh sajalah. Ya, punya iman seperti itu. Atau mengerti iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan seperti itu. Boleh-boleh saja. Tapi setelah menjadi Kristen bertahun-tahun Bapak Ibu, prakteknya harus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Thomas. Tolong slide selanjutnya. Harus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Thomas. Ini iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berfirman kepada Thomas, iman inilah yang Tuhan maksud. Iman inilah yang harus mereka miliki. Yaitu apa prakteknya? Sekalipun tidak melihat, namun tetap percaya. Sama-sama katakan, sekalipun tidak melihat, tetap percaya. Nah seringkali ayat ini dipelesetin untuk yang tadi tuh. Sakit, gak sembuh ya kan. Kaya, miskin jadi kaya. Oke lah Bapak Ibu awal-awal jadi Kristen. Tapi setelah kita bertahun-tahun jadi Kristen, pemahaman kita tentang iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan tuh harus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga prakteknya sekalipun kita tidak melihat dia, namun tetap percaya. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ada 3 tokoh yang terkenal memiliki iman seperti ini. Namanya Sadrak, Mesak,
Abednego. Dalam Daniel pasal 3 ayat 17 jelas mereka katakan, sekalipun Allah tidak menolong kami, namun kami tidak akan pernah menyembah Baalnya Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Tapi mereka katakan sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ini loh Bapak Ibu Saudara, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan itu. Seperti ini. Dengan iman seperti ini kita bisa mengalami Tuhan secara langsung. Tapi pendeta, saya kan banyak persoalan, masalah hidup dan lain sebagainya. Oh, tetap memiliki iman seperti ini Bapak Ibu. Iman seperti ini tidak mungkin membuat kita jadi bodoh, miskin, melarat, tidak makmur. Tidak mungkin punya iman seperti ini kok jadi on gitu terus nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu kalau ada masalah persoalan hidup nggak tahu ngapain, nggak mungkin Bapak Ibu. Iman seperti ini justru membuat kita lebih berhikmat. Kita mengalami kekayaan yang sesungguhnya membuat kita semakin bertumbuh ke arah yang benar. Yang percaya katakan amin. Ini Bapak Ibu. Dan iman seperti inilah yang dimiliki oleh para murid pada waktu itu. Sekalipun tidak melihat, tetap percaya. Sekalipun Tuhan tidak menolong, tetap kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Ini alasan mereka bersuka cita. Dengan iman seperti ini mereka mengalami Tuhan secara langsung. Dan saat mereka mengalami Tuhan secara langsung, mereka sangat bersuka cita. Jadi di gereja ini, jemaat di tempat ini maupun yang di online, jangan bingung lagi ya. Bagaimana mengalami Tuhan secara langsung itu? Apakah kalau sudah berdiri di mimbar sebagai pendeta itu sudah bisa dipastikan mengalami Tuhan secara langsung? Enggak Bapak Ibu, yang menentukan iman kita. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman. Yang percaya katakan amin. Nah yang kedua, alasan kedua mengapa para murid sangat bersuka cita setelah ditinggal Yesus adalah karena Tuhan menyertai mereka. Karena Tuhan menyertai mereka. Sebelum meninggalkan para murid terlebih dahulu Tuhan Yesus memberkati para murid. Lihat Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kira-kira Bapak Ibu, berkat apa yang diterima oleh para murid? Kira-kira berkat apa yang diterima oleh para murid? Kalau kita hanya baca Lukas kita jadi nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat referensi lain di Matius 28 ayat 20b, berkat yang mereka terima adalah, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ternyata berkatnya berupa penyertaan Tuhan. Seperti apa spesifiknya? Oh ada Bapak Ibu. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Penyertaan Tuhan ternyata berupa tanda-tanda. Dan lainnya di Yohanes 14 ayat 16 dan 17b. Aku meminta kepada Bapa, sama-sama baca, dan ia memberikan kepadamu siapa? Penolong yang lain supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? Roh kebenaran. Dari keseluruhan ayat ini dapat disimpulkan. Berkat yang Tuhan berikan kepada para murid adalah penyertaan Tuhan. Berupa apa? Mohon maaf, bukan berupa uang harta kekayaan, tapi berupa tanda-tanda dan Roh Kudus. Dan inilah yang membuat para murid pada waktu itu sangat bersuka cita sekalipun ditinggal Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus menyertai mereka melalui tanda-tanda dan Roh Kudus. Bapak Ibu sadar atau tidak, seringkali kita ini lebih percaya diri, merasa aman, nyaman, dan bersuka cita kalau kekayaan uang harta menyertai kita. Waduh, kalau nyanyi lagu-lagu berkat, terus di pikirannya di sini harta, uang, dolar, rupiah, itu memang semangat Bapak Ibu. Ya, apa tuh lagu berkat?
Kau berkati hidupku. Di sininya uang, dolar, rupiah, kekayaan, semangat. Tapi kalau berkat di sini penyertaan Tuhan berupa tanda-tanda dan Roh Kudus, kira-kira masih punya semangat yang sama enggak? Masih bersuka cita enggak? Kadang-kadang jujur Bapak Ibu, uang itu lebih membuat kita bersuka cita kalau uang itu beserta dengan kita. Saya sih tidak anti kekayaan uang dan harta Bapak Ibu. Tapi ada satu tulisan dari orang bijak yang berkata, siapa bilang uang itu segalanya? Uang bisa membeli minyak wangi yang termahal, tetapi uang tidak dapat membeli nafas yang teratur dan segar. Uang bisa membeli makanan enak, tetapi uang tidak bisa membeli nafsu makan. Uang bisa membeli rumah mewah, tetapi uang tidak bisa membeli kenyamanan yang tinggal di dalamnya. Uang bisa membeli vitamin yang termahal, tetapi uang tidak dapat membeli kesehatan. Uang bisa membeli tempat tidur yang mewah, tetapi tidak bisa membeli rasa tidur nyenyak. Saya waktu baca ini ingat waktu saya camping di Ranca Upas. Benar Bapak Ibu, itu tidur cuman beralaskan apa Bapak Ibu? Bukan spring bed apa? Bed cover ya, seperti itulah. Ya, kalau di rumah kan kita kasur empuk, enak nyenyak. Tapi memang kalau kita penuh sukacita bisa tidur saya di situ Bapak Ibu. Memang uang tidak bisa membeli tidur nyenyaknya saya Bapak Ibu. Terserah kanan kiri terganggu dengan ngorok saya, tapi saya tidur nyenyak hari itu. Uang bisa membeli suasana pesta, tetapi uang tidak dapat membeli rasa gembira dan sukacita. Uang bisa membeli tiket berlibur panjang, ini yang baru berlibur ya, termasuk saya. Tetapi uang tidak dapat membeli rasa senang menikmati liburan itu. Saya tahu jemaat waktu liburan semuanya bersuka cita, amin? Iya, karena apa? Ada Tuhan Yesus beserta kita. Uang bisa membeli wanita-wanita cantik. Ini salah satu pengacara yang lagi heboh ya, karena wanita-wanita cantik. Tetapi tidak bisa membeli cinta yang sejati. Uang bisa membayar biaya sakit, tapi uang tidak bisa membeli nyawa. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Intinya, uang memang dibutuhkan. Namun uang tidak bisa dijadikan alasan bersuka cita. Uang terbatas, uang tidak bisa membeli segalanya Bapak Ibu. Dan saya sudah melihat orang-orang yang seperti ini. Tentu saja tidak ada di tempat ini Bapak Ibu. Saya sudah melihat banyak sekali orang di luar sana. Yang uangnya banyak, kekayaannya banyak. Tapi ada yang tidak bisa dia beli, yaitu sukacita. Bapak Ibu, alasan kita bersuka cita harus karena Tuhan menyertai kita. Tolong klik selanjutnya. Alasan kita bersuka cita harus seperti para murid. Karena Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak terbatas Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Inilah alasan para murid pada waktu itu bersuka cita. Bahkan mereka bersemangat memberitakan Injil. Sebab apa? Tuhan menyertai mereka melalui tanda-tanda dan Roh Kudus. Dan penyertaan ini cukup bagi mereka. Kenapa Tuhan gak kasih uang yang banyak pada waktu itu? Karena penyertaan berupa tanda-tanda dan Roh Kudus cukup bagi mereka waktu itu. Nah kalau kita hari ini Bapak Ibu, penyertaan Tuhan bisa bermacam-macam bentuknya. Tidak selalu tanda-tanda, tapi Roh Kudus sudah pasti ada dalam diri kita. Tapi bisa berupa yang lain. Ya bisa berupa yang lain yang tidak bisa dibeli uang tadi itu juga. Itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang jelas Bapak Ibu ini poinnya. Kalau Tuhan menyertai kita, maka hidup kita berkecukupan. Siapa yang mau hidup pas-pasan? Kok takut angkat tangan Bapak Ibu? Hidup pas-pasan itu alkitabiah loh. Siapa yang mau hidup berkecukupan? Amin. Ya, jangan lagi dengan pengajaran kaya, bahagia. Ini namanya tamak Bapak Ibu. Pada prakteknya banyak yang kaya gak bahagia. Yang benar itu kayanya cukup, bahagianya juga cukup. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ini bukti penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan menyertai kita, hidup kita berkecukupan. Ingat Bapak Ibu, nah ini quotes terbaru saya nih. Cukup dalam pandangan kita itu bisa jadi berlimpah dalam pandangan Tuhan loh. Ya kita merasa kok aku pas-pasan aja ya. Tapi dalam pandangan Tuhan itu lo sudah berlimpah buatmu nak. Kalau kamu dilebihin bisa celaka kamu nak. Saya tahu kenapa CNC ini belum melebar ke kanan kiri, jemaatnya belum banyak. Mungkin ini baru cukup buat saya menurut Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Berlimpah buat saya. Tapi nanti ke depan Tuhan pasti bikin terobosan. Amin. Ya dong, ini kan sudah jadi nih pasukannya, kaliber-kaliber semua, kita siap mengembang ke kanan ke kiri, amin. Iya dong, semangat Bapak Ibu Saudara ya, jangan sampai gak semangat.
Ya, berlimpah dalam pandangan kita itu bisa jadi cukup dalam pandangan Tuhan. Kita merasa kayaknya aku berlimpah banget. Tapi bagi Tuhan itulah cukup buat kita. Nah, inilah alasan kedua kenapa para murid bersuka cita. Dan kita harus memiliki alasan yang sama kenapa kita bersuka cita hari ini. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan menyertai kita. Lihat kanan kirinya, kamu orang yang disertai Tuhan. Waduh Bapak Ibu, kalau cerita pengalaman kita masing-masing banyak tuh. Apalagi gereja ini. Dipikir-pikir Bapak Ibu, ini hotel udah kayak punya kita aja Bapak Ibu ya. Tapi inilah bentuk penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Ini bentuk penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu juga mungkin punya pengalaman yang sama. Bandingkan sama orang lain saya beda ya. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Dan itu bagi Tuhan cukup bagi kamu itu. Udah cukup buat kamu itu. Jangan merasa aku pas-pasan berkekurangan. Enggak, itu sudah berlimpah buat kamu di mata Tuhan. CNC. Wah kurang kompak, sama-sama bilang mantap ya. CNC mantap ya. Dan yang terakhir, kenapa mantap? Karena sudah poin yang ketiga Bapak Ibu ya. Alasan ketiga mengapa para murid sangat bersuka cita setelah ditinggal Yesus adalah karena Tuhan akan datang kembali. Kita baca dulu ayatnya, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya baca Bapak Ibu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi Tuhan Yesus itu enggak ngilang, Tuhan Yesus itu enggak terbang kayak Superman, tapi disaksikan, pelan-pelan dia terangkat Bapak Ibu. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari sekian alasan inilah alasan terbesar mengapa para murid sangat bersuka cita. Karena Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Amin Bapak Ibu. Waduh ini berita sukacita loh Bapak Ibu. Kok aminnya gak kenceng, amin. Dia nanti datang kedua kali Bapak Ibu. Menjemput kita-kita ini loh. Gak pakai bus. Ya, langsung bus naik kita. Rapture loh Bapak Ibu. Aduh. Nanti kita bahas ya pengajaran mengenai akhir zaman kedatangan Tuhan. Aduh keren Bapak Ibu. Kita semua datang dijemput Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang menyedihkan hari ini, tidak sedikit orang Kristen sudah meragukan kedatangan Tuhan kedua kali. Beberapa ada yang berpaling. Baru-baru ini ada seorang artis yang sudah 13 tahun Kristen. Kembali lagi ke agama yang lama. Aduh sayang sekali. Kok dia meragukan kalau Tuhan itu akan datang kedua kali Bapak Ibu. Kalau kita percaya dia datang kedua kali, tidak mungkin kita meninggalkan iman kita Bapak Ibu. Amin. Ada juga yang biasa-biasa hidupnya. Atau yang menyia-nyiakan hidupnya. Bapak Ibu percaya enggak? Setan itu tidak hanya berteman dengan pendosa. Tapi setan berteman dengan orang yang biasa-biasa atau orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Orang-orang seperti ini tidak langsung dipakai setan. Tapi pelan-pelan karena buat dia biasa-biasa aja jadi Kristen. Ya hidup dinikmatilah. Ya, kata pendeta dengerin aja lah, iya aja di gereja. Pulang dari sini sia-sia hidupnya Bapak Ibu. Setan tidak langsung memakai hidupnya, tapi tinggal tunggu waktu. Setan berteman dengan orang seperti ini dan akan memakainya. Bapak Ibu, setan senang dengan orang yang bodoh. Bukan bodoh secara IQ, tapi yang biasa-biasa memahami Alkitab. Bapak Ibu, orang Kristen tidak tertipu ketika di luar gereja saja. Tapi tertipu ketika di dalam gereja. Ketika pendeta hamba Tuhan membagikan khotbah ayat Alkitab yang ditafsirkan secara sembarangan. Dan jemaat masa bodoh, biasa-biasa aja, amin-amin aja. Nggak ngerti apa-apa. Sudah tertipu Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, saya tidak anti dengan kemakmuran. Tapi kalau kita perhatikan hamba-hamba Tuhan yang memakai ayat untuk mengajarkan kemakmuran sedang menipu jemaat. Kok marah pendeta? Iya saya pernah tertipu soalnya. Diajar makmur-makmur, gak makmur-makmur saya. Bukan Alkitabnya yang menipu Bapak Ibu. Tapi ayat Alkitab dipakai untuk menipu.
Perkatakan imani alami. Kasihan Bapak Ibu jemaat yang tulus, yang datang dengan hati hidupnya dibawa kepada Tuhan. Masih hidupnya begitu-begitu aja, kayak enggak. Nah inilah bentuk penipuan yang ada di dalam gereja. Dan setan berteman dengan orang-orang seperti ini. Makanya saya bersyukur ya. Jemaat CNC ini jemaat yang clever, smart, ya kan? Pintar. Pendeta khotbah sebentar dulu, ayatnya apa nih? Ini latar belakangnya apa nih? Nanti kalau pertemuan dibahas, waduh, ya jemaat yang di online juga. Itu bentuk apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Nah di sisi lain Bapak Ibu Saudara, tadi di satu sisi ada orang yang biasa-biasa atau menyanyikan hidupnya. Tapi di sisi lain ada sekelompok orang Kristen yang membuat rumor yang tidak alkitabiah tentang kedatangan Tuhan. Memang orang-orang ini peduli tentang kedatangan Tuhan. Tapi mereka membuat rumor yang tidak alkitabiah tentang kedatangan Tuhan. Oh kemarin kan rame Bapak Ibu, zaman corona. Chips, ya kan, sudah ada di vaksin corona. Berapa banyak orang Kristen yang gak mau divaksin hanya gara-gara berita hoax, rumor yang tidak alkitabiah seperti ini. Kasihan Bapak Ibu. Untung bapak saya usianya kurang lebih 74 tahun mau divaksin. Ya, karena memang dia gak dengar berita itu. Kalau dia dengar goyang juga. Ya, iya Bapak Ibu, gara-gara begini nih Bapak Ibu Saudara. Ya, membuat rumor yang tidak alkitabiah, masa bisa ada chips di dalam vaksin. Teknologinya juga belum ada. Saya itu ambil mata kuliah eskatologi, eskatologi ya, pembahasan tentang kedatangan Tuhan. Bapak Pendeta Wiknyo itu bagus sekali ngajar Bapak Ibu. Nanti dengar tuh, dia bikin seminarnya 2 sesi, bagus sekali dia bahas. Dulu saya ingat banget loh, mungkin beberapa pernah tuh ikut seminar. Chip, hati-hati chip segede beras nanti ditanam, bisa jadi antikris. Betul nggak Bapak Ibu? Termasuk saya itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, teknologi chip hari ini udah kuno. Udah ditinggalin orang. Nyesel tuh orang yang udah ditanam. Ya beruntungnya nggak jadi antikris karena memang itu hoax, rumor yang tidak alkitabiah. Sekarang itu sudah ada Bapak Ibu, itu chips kayak stiker tinggal ditempel aja Bapak Ibu. Canggih sekali. Jadi teknologi ke depan ini makin canggih. Gak usah takut dengan teknologi. Teknologi bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, itu yang alkitabiah. Nah Bapak Ibu Saudara, semua ini bisa menghilangkan sukacita kita. Tapi mari Bapak Ibu, kita tidak usah terganggu dengan semua ini. Wah, mau orang meragukan kedatangan Tuhan, hidupnya biasa-biasa, ya, nggak mau mengasihi Tuhan, terserah deh. Mau ada rumor di sini, nanti Tuhan datang, nanti ada antikris, terserah deh. Ini jangan membuat kita tidak bersukacita. Mari kembali kepada esensi kekristenan. Esensi kekristenan, sukacita kita tidak ditentukan dari apa kata dunia, melainkan dari apa kata firman. Firman katakan, ya, berjaga-jaga. Firman katakan bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Ya kan naik Bapak Ibu, akan turun lagi datang menjemput kita. Nah esensinya kita tetap bersukacita Bapak Ibu. Jangan sukacita kita diganggu oleh hal-hal lain. Yang penting apa kata firman. Firman Tuhan bilang berjaga-jaga, ayo siap-siap menjambut kedatangan Tuhan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, orang Kristen yang berjaga-jaga, bersiap-siap, tidak hanya ahli mempresentasikan teori tentang kedatangan Tuhan saja. Tapi juga ahli mempraktekkan teori tersebut. Ya, bagi saya khotbah yang benar-benar benar adalah khotbah yang dipraktekkan oleh pengkhotbahnya dan pendengarnya. Ini baru khotbah yang benar-benar benar. Jangan cuma pendetanya doang yang jago khotbah, jemaatnya yang melakukan doang. Pendetanya juga harus melakukan Bapak Ibu, itu baru benar-benar benar. Bukan kontennya, wih keren khotbah tentang LB3. Wih keren khotbah tentang karakter Kristus. Bukan kontennya Bapak Ibu, itu sudah pasti. Tapi khotbah yang benar-benar benar itu pengkhotbahnya melakukan, yang mendengar juga melakukan. Karena itu kita harus buktikan Bapak Ibu, gak cuma jago presentasi tapi mempraktekkan. Contohnya apa? Kalau ada masalah besar kita kecilkan. Nah ini contoh orang yang mau menyambut kedatangan Tuhan. Jangan Tuhan datang masalah yang kecil kita besar-besarin Tuhan. Terus Tuhan lihat, wah gak jadi nih diangkat nih. Ini orang masalah yang kecil-kecil dibesar-besarin.
Masalah yang besar kita kecilkan Bapak Ibu. Masalah yang kecil kita hilangkan, lupa. Ya, kalau dalam praktek hubungan suami istri kan pasti ini makin harmonis Bapak Ibu Saudara ya. Masalah boleh besar, itu masa lalu. Kalau lo nggak tinggalkan itu masa lalu. Kan? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ya masa lalu harus ditinggalkan. Tapi kalau nggak ditinggalkan itu masalah lu. Nah, maksudnya begitu Bapak Ibu. Ya dong masalah besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Kalau dalam rumah tangga itu pasti rumah tangga makin harmonis. Makanya saya lihat pasangan-pasangan di sini, waduh, kayaknya kita harus bikin acara couple gitu Bapak Ibu Saudara ya. Pasangan terromantis 2022. Kenapa setiap ada masalah besar dikecilin, dihilangin. Kalau di gereja juga sama. Pastilah ada kelas, pendeta, jemaat, sesama jemaat. Yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin ketika Tuhan datang. Sudah gak ada masalah nih orang. Ayo naik ke surga. Enggak, amin. Amin Bapak Ibu. Contoh lain apa? Melepas segala keterikatan. Mulai ini yang mengikat kita nih. Mulai lepaskan satu persatu. Pelan-pelan. Jangan pakai cara-cara dulu lah. Ya. Yang seolah-olah instan ditumpang tangan siraminya. Aku lepaskan. Setelah saya mengerti kebenaran, tahu gini saya udah diuyak-uyak, saya jitak itu pendeta Bapak Ibu. Ternyata gak seinstan itu, gak segampang itu melepaskan segala keterikatan ini. Butuh proses. Makanya saya senang dengan kekristenan. Kekristenan itu sudah pasti progres Bapak Ibu. Kekristenan itu progres, bukan flat, dia seperti tangga, progres. Nah sebelum di dalam progres ini kan ada namanya proses. Melepaskan segala keterikatan satu persatu, proses-proses. Yang biasa tukang marah, kalau nggak marah stres. Ada apa orang kayak gitu? Ada Bapak Ibu. Kalau nggak marah sehari itu kayak ada yang gatal-gatal di badannya gitu ya. Ya mulailah lepaskan amarah ya. Apalagi kepahitan, sakit hati, mulai lepaskan. Dosa-dosa lama, kebiasaan buruk, mulai pelan-pelan lepaskan. Itu kalau terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, waduh bangun pagi, ngelihat sebelah kita, itu wajahnya bersinar gitu. Wih glowing, gak diapa-apain, glowing. Kenapa? Ya makin hari kan makin serupa seperti Kristus yang percaya katakan amin. Iya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya ingatkan kembali, sudah seharusnya setiap kali kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, kita memiliki pengalaman yang sama dengan para murid, yaitu apa? Sangat bersukacita. Apa alasan mereka sangat bersukacita? Setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus, yang pertama apa? Mengalami Tuhan secara langsung. Yang kedua, Tuhan menyertai mereka. Dan yang terakhir, Tuhan akan datang kembali. Ya, ulang ini nyanyi Bapak Ibu tentang kedatangan Tuhan. Tapi jangan nyanyi yang salah. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mungkin lusa, kok dicampur, atau di lain hari. Jangan salah gitu nyanyinya Bapak. Nyanyi benar-benar semangat tentang kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Lagunya siapa Cik? Kus Plus itu Cik. Mari sama-sama kita berdiri, kita nyanyi pujian tadi, Kaulah Sukacita, haleluya.